Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Waskita Utama dari SI 801. Ini saya coba menjelaskan sedikit etika dalam sistem informasi. Apa itu etika profesi? Etika profesi merujuk pada adalah seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesionalis dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi secara tidak langsung etika profesi adalah menjaga integritas dari keprofesionalismenya dalam menjaga kerahasiaan atau menjamin keamanan dari setiap apa yang didapatkan karena tuntutan pekerjaannya. Di sini etika profesi mencakup berbagai aspek termasuk 1. Kode etik. Biasanya setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dalam menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari anggotanya. Yang kedua, kepercayaan publik, yaitu etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan. Integritas dan profesionalisme. Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional anggotanya secara terus-menerus. Yang keempat, terakhir, tanggung jawab sosial. Etika profesi melibatkan tanggung jawab sosial terhadap profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial lingkungan, kesejahteraan umum bagi para anggotanya. Berikutnya adalah apa itu sistem dan teknologi informasi. Di sini adalah sistem informasi dan teknologi dalam konteks hal yang lebih luas mencakup semua aspek yang berhubungan dengan informasi, mesin, komputer, dan telekomunikasi teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Sistem dan teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik dalam bidang informasi seperti data, fakta, dan suatu proses. Jadi contoh bahasan di sini adalah ketika etika profesi digabungkan dengan sistem informasi, maka etika yang dilaksanakan oleh para profesional harus menjamin apa-apa yang didapat dari kegiatan pengumpulan data, memanipulasi data, pengambilan data, dan penggunaan data. Prinsip integritas menekankan pentingnya kejujuran. Kejujuran dalam konsistensi dalam perilaku tindakan profesional, dan para profesional diharapkan untuk menjaga standar moral yang tinggi, menghormati kode etik profesi, dan berperilaku dengan integritas pribadi dan profesional dalam mengelola sistem informasi. Nah, di sini prinsip integritas menekankan pentingnya kejujuran. Apa sih yang dimaksud dengan integritas di sistem informasi? Nah, di sini juga mengelola dalam hal sistem informasi itu seperti profesional dalam berperilaku menghadapi suatu kendala dengan klien atau pelanggan, membutuhkan kepribadian yang cakap dalam menjelaskan suatu
rancangan sistem atau penawaran sistem informasi kepada vendor, atau menerima masukan dari vendor, itu terangkum dalam integritas ini secara profesional. Yang kedua, kepercayaan dan kerahasiaan. Prinsip kepercayaan dan menjaga kerahasiaan menekankan pentingnya menjaga privasi, kerahasiaan data, keamanan informasi klien atau pasien. Para profesional memiliki kewajiban etis untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia yang telah diperoleh selama pelaksanaan tugas profesionalnya, kecuali dalam kasus yang diatur oleh hukum atau kode etik profesi. Di sini juga kepercayaan dari klien atau hal ini stakeholder yang telah mempercayakan data-data pribadi atau data-data internal dari organisasinya kepada kita, maka kita harus wajib dalam menjaga kerahasiaan dari data mereka. Tidak boleh sembarang diberikan kepada pihak yang tidak memegang kepentingan atau yang tidak memiliki otoritas walaupun dalam organisasi kita sendiri. Contoh misalkan dalam bidang keuangan, maka bidang lain mau tidak mau dan kita harus tidak boleh memberikan data dari stakeholder atau data dari klien itu kepada yang tidak terkait dalam bidang keuangan tersebut. Termasuk contoh data pribadi dari klien-klien kita, maka bidang lain pun tidak bisa mengakses data-data pribadi itu tanpa persetujuan otoritas atau izin dari stakeholder yang bekerja sama dengan kita. Tanggung jawab sosial. Prinsip tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban para profesional untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam tindakan keputusan anggota organisasi. Para pribadi atau anggota dari organisasi diharapkan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperhatikan isu-isu etis yang lebih luas dapat mempengaruhi profesi dan masyarakat secara keseluruhan. Maksud tanggung jawab sosial di sini adalah dampak dari yang kita berikan terhadap stakeholder. Contoh, ketika kita menjalankan atau mendapatkan tender dalam bidang sosial, kita harus memperhatikan juga isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar yang kita kerjakan proyeknya. Apakah sesuai dengan norma-norma yang terjadi di masyarakat atau norma tersebut tidak cocok dengan kearifan lokal sepertinya. Dan dampak apa yang kita kerjakan ketika mendapat suatu proyek dari stakeholder, kerahasiaan apa yang bisa kita jaga agar tidak menjadi kegaduhan baru atau isu-isu yang sosial yang dapat memecah atau menimbulkan konflik di antara stakeholder dengan stakeholder lainnya, seperti persaingan. Ketika kita salah atau kita tidak dapat mempertanggungjawabkan data yang kita buat demi memperoleh keuntungan kita sendiri, itu maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada perusahaan atau pengembang yang menjalankan proyek tersebut. Ketika kepercayaan itu sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka lingkungan bisnis akan menilai bahwa perusahaan kita atau perusahaan yang kita kerjakan tendernya itu tidak kredibel dan akuntabel. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesi dalam sistem informasi. Lebih banyak terkait dengan kebutuhan data, kerahasiaan data, pengelolaan data, dan penyimpanan data.
yang terkait dengan stakeholder. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.